Tadi yang menarik begitu pemberitaan di masyarakat bahwa Ajay M. Priyatna mengatakan bahwa saya tidak tahu bahwa ini adalah bagian daripada gratifikasi dan sebagainya. Tanggapannya seperti apa Pak Nah, Aceng? ini eh mungkin yang dimaksud oleh Pak Ajay itu bahwa yang dimaksud korupsi oleh beliau itu adalah mengambil uang negara itu ya, Ya. Mhm, mhm, menggasak uang negara. hmm. Padahal korupsi itu tidak harus selalu menggasak uang negara itu. Tetapi dia mendapat keuntungan atau memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain gitu ya, melalui gratifikasi gitu ya. Gratifikasi itu muncul karena apa? Karena ingin kemudahan, ingin kemudahan. Nah, sehingga di sini memang tidak ada kerugian uang negara nih. Tapi ada Mungkin penyalahgunaan kewenangan di ada dalamnya. penyalahan kewenangan itu. Kerugiannya apa? Nah, kerugiannya bisa luas ini. Jadi seandainya memainkan gratifikasi, misalkan ginilah, pembangunan pembangunan gedung, pembangunan jembatan misalkan ya. Kemudian si kontraktornya memberikan gratifikasi. Dari mana uangnya? Ya, uang itu dari RAB nilai tadi. itu gitu ya. Mhm. Nah, sehingga mengurangi kualitas Konstruksi. konstruksi. Oke. Nah, itu sebabnya mengapa Hmm. kita suka Baik. heran, ya suka heran ketika banyak pemberitaan tentang sekolah yang runtuh gitu ya. Baru 2 tahun udah ambruk gitu. Mhm, mhm. Ini gimana gitu? Rumah penduduk aja yang terbuat konstruksinya sangat sederhana bisa dipakai belasan sampai puluhan tahun. Ini baru 2 tahun udah ambruk. Pengaspalan begitu ya, hujan sedikit langsung Ya, rusak. baru aspal, baru Mhm, 2 bulan udah mhm, hancur lagi gitu mhm. kan. Nah, itu karena apa? Kok kenapa sih kita tidak bisa mengawasi gitu ya? Mmm, mhm, Di situ ada kontraktor pengawas yang memang sudah dibiayai gitu ya, mmm. yang sudah ada dananya untuk mengawasi itu. Tapi kualitas bangunan apapun, jalan, jembatan, terutama sekolah yang paling banyak diberitakan itu Jawa Barat itu sekolah yang Sekolah, ambruk ya. betul. Kenapa bisa gitu gitu? Saya yakin di situ ada korupsi ya, ada Mhm. korupsi yang harusnya ngebangun sekian ratus juta, dipotong ini, potong itu, sehingga Mengurangi kualitas. mengurangi kualitas Baik. karena potongan-potongan itu gitu. Pengusaha juga nggak mau rugi kan. Dan anehnya ketika sekolah runtuh kok nggak ada berita misalkan si pengusahanya ditindak gitu ya. Bertanggung jawab, Iya, bertanggung diinvestigasi dan jawab sebagainya ya? gini gimana, kelihatannya datar-datar aja gitu. Mhm. Tapi Pak Aceng sebelumnya begini, rasanya tidak mungkin ketika seorang kepala daerah tidak mengetahui bahwa deal-dealan antara swasta dan pemerintah adalah bagian daripada gratifikasi. Sebetulnya apakah dia menutup mata terhadap hal ini, terutama di pemerintahan Jawa Iya. Barat, atau seperti apa? Saya yakin tahu lah ya. Mhm, mhm, mhm. Saya yakin tahu bahwa dijangankan itu kita itu memberi atau menerima barang berapapun harganya itu kan harus dilaporkan. Hmm. KPK itu setiap tahun memberikan edaran kepada pimpinan lembaga pemerintah tentang kalau laporan harta kekayaan sih itu tiap tahun ya. Hmm. Itu harus bikin itu, harus bikin. Meskipun ini juga bisa dimanipulasi gitu ya. Iya, iya. Di samping itu juga sejak lama KPK itu memberikan informasi bahwa jenis-jenis gratifikasi gitu ya. Hmm. Jenis-jenis gratifikasi. Saya kira semua udah tahu lah ya, pejabat negara itu pasti udah tahu. Yang mungkin keblinger itu ya itu tadi unsur merugikan keuangan negara gitu ya. Oke. Ya, korupsi itu tidak harus selalu merugikan uang negara gitu, tidak. Termasuk tadi Pak Aceng sempat katakan bisa jadi ada tekanan-tekanan secara politik begitu, termasuk juga ketika berkampanye dibiayai oleh para pengusaha Iya. begitu, dan kemudian ketika terpilih ini menjadi tekanan tertentu begitu. eh
Ya itu bukan rahasia umum lagi ya, bukan rahasia umum lagi. Baik. Jadi bukan hanya kepala daerah, bahkan anggota dewan yang terpilih pun kadang-kadang katanya itu Baik. tamu yang datang itu ya, tim sukses, Baik. tim sukses yang dulu datang gitu, datang bikin proposal terus menerus gitu kan. Baik, Pak Aceng, singkat saja karena kemudian waktu kita sudah habis. Ya. Apa yang perlu dilakukan oleh pejabat negara, terutama juga masyarakat kita, supaya nilai-nilai integritas ini muncul dan tidak melakukan tindakan korupsi? Singkat saja, Pak Aceng. Ya, oke. Yang perlu dilakukan justru sebetulnya bukan pejabat negara, tetapi ketika di awal gitu, pilihlah pejabat yang memiliki integritas. Ya. Pilihlah pejabat yang memiliki integritas, pejabat yang berani menolak segala janji, segala gratifikasi dan lain sebagainya. Baik. Ya, dan satu hanya untuk rakyat saja gitu. Meskipun ini jarang ya, yang seperti itu. Baik, terima kasih Pak Aceng. Jadi catatannya terutama kita menjelang Pilkada serentak 2020, pilihlah pemimpin yang memiliki nilai integritas. Itu catatan yang terpenting dari Pak Aceng. Terima kasih Pak Aceng sekali lagi sudah mau bergabung bersama kami di Anyus Jabar. Pemirsa, dialog tadi menutup perjumpaan kita dalam program Anyus Jabar. Saya Iwan Sepriadi mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.